Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik sih. Sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya. Perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama. Saya juga mendatangi dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Terkhusus kayak dukun pengganda uang kayak gitu. Karena itu nggak ada. Terus dukun yang cabul dan sebagainya. Cuman masalahnya hanya satu saja sih, ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan nama seseorang. Menurut saya kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama orang, kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuhkan, atau ketika menuduh maka harus sudah membuktikan, kan begitu. Ya, jadi menyebut nama siapa? Di video itu beliau menyebutkan nama saya. Disebut dengan jelas gitu? Kan ada videonya. Jadi dari perkataan beliau lah akhirnya memancing reaksi dari saya untuk, ayo kalau kamu menuduh saya, maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk, karena waktu itu saya sedang ada Ruqyah ya. Aku lihat tuh Gus sedikit videonya, dia kan datang, tapi nggak sampai masuk ke dalam kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada Ruqyah bersama dengan saudara-saudara saya, ada pasien-pasien saya. Ketika saya sedang Ruqyah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, "Bah, itu ada tamu dari Jakarta, siapa?" kan begitu. Pesulap merah. Kalau begitu monggo persilakan beliau masuk, kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, santri saya itu menyatakan, beliau nggak mau masuk, Bah, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah, karena waktu itu saya sedang melakukan Ruqyah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang, tunggu dulu. Kalau saya nanti keluar, nanti bagaimana pasien saya, begitu. Akhirnya setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar, di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa tersebut. Itu udah rame-rame, itu pengacara Gus itu? Iya, pengacara saya. Terus tapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa. Saya bilang, saya ingin ngobrol dulu sama Mas Marcel begitu. Tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau. Terus saya bilang begini, Mas Marcel, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau mau ada pembuktian, kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet begitu. Karena ketika kita mau membuktikan santet, tentu harus kepada orang yang terkena santet seperti itu. Tapi ketika itu beliau buru-buru pulang begitu dengan alasan sudah terjadi keributan itu. Saya melihat tuh videonya untuk keributan. Tapi jadi urusannya sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya, karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan, kan begitu. Saya sudah menjabarkan. Siap untuk membuktikan itu? Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Bagaimana kalau dibuktikannya di sini, Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Iya, nanti kapan diundang lagi? Maksudnya bareng Gus? Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya, nanti si pesulap merah kita undang lagi, dihadirkan bareng sama Gus Samsudin. Kemarin kan dia datang sendiri, Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya. Bagaimana Gus? Iya. Saya jelaskan sedikit ya. Sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasa menggunakan trik atau hiburan, kan begitu biasanya. Lah ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan saya yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran, dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-coba, kan begitu. Kalau gini Mak Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Saya tunggu sekarang. Oh, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Ya kan? Nah, maksudnya kan ketemu ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap. Kita juga nggak bukan. Kapan dia ngomong? Lu diam.
Gus. Galak amat kayak emak saya. Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Kayak emak saya. Jadi nafsu banget. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal diatur waktunya Gus ya. Sekalian itu kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Dan pertemuan itu bukan berarti keributan. Betul. Ya. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik. Betul, ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini kapan ngomongnya nih? Kapan Belum ngomongnya? jawab. Gue belum nanya. Tapi mungkin biar relax daripada ketemu, biar relax ketemunya di tempat ngopi ya Gus. Tempat ngopi sambil makan aja biar nonton di lab. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi sambil apa jadi relax gitu. Apaan orang beda? Beda cerita. Beda cerita kalau tempat kopi kita mau kemanain lu? Pak bantuin. Lu mah tempat kopi mau ngapain? Mau konsultasi lu? Baik, maaf nih, Gus. Siap. Tapi semenjak kejadian ini, apakah kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan. Ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke tempatnya Gus jadi sepi. Nah, bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun gadungan gitu tanda kutip jadinya. Walaupun belum ada satu orang pun boleh dicek di kepolisian baik itu di Kapolri maupun di Kapolres, di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana? Terus alat buktinya apa, kan begitu ya? Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah gitu sayang. Jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi, sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan, untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondusifkan dulu. Tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Oh jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondusifkan dulu. Oh jadi nggak ada, tanda kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Oke. Kekisruhan ini tadi. Pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Nama baik. Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu, akhirnya muncullah sakit mah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu ruqyah selama 41 hari. Nah ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang ya. Iya. Nah Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik? Bukan atau hanya apa? pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum begitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal Itu yang tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya ingin tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Itu saja sudah. Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan sama Iya. Gus itu. Iya.
Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa atau enggak? Iya, memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, ya dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika seumpamanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan seumpamanya kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah. Dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika dan lain sebagainya. Seandainya, ini kan masalahnya udah masuk ke saling lapor gitu, Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik temu, habis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Jujur ya? Dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan itu? Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan di telepon, tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih, lebih cepat lebih baik. Sabar, ini ya, biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, kapan itu dia ungkapin? Keren. Di mana? Ntar di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh. Ya beneran. Jadi awalnya Masa bisa ketemu? Enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya nih ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh saya tanggapi? Boleh. Iya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tetapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar, ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau nggak mau masuk. Bang Marcel ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, ditentukan waktunya, kapan waktunya. Tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang. Sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu kemarin itu seperti itu. Ya orang tuanya dia katanya. Iya. Kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan, lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama. Karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus-menerus. Ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur.
ketika saya datang ke sana ada gangguan yang disebut dari gangguan Abdul Jumud, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah, ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu. Lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah, ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini kan gitu. Jadi ini maaf ya, Jessica ntar ya kita tanya-tanya bentar dulu ini maaf ya. Tadi diam terus, betul Jessica. Ini masih tanya-tanya Gus ya. Iya. Si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Oke. Ada Lu tanya dong lu diem aja. Ada berita nanti bakal kita kulik. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak, sabar dulu ini Gus dulu nih tenang. Satu. Gus, intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk saya datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Gus beliau. berapa hari di Jakarta nih? Insya Allah 3 hari ya. Masih tuh 3 hari tim, masih Saya ada 3 waktu. hari. Nginep di mana, Gus? Ngapain lu? Mau praktek, mau berobat, Gus. Kita nanya dia nginep di mana. Kalau saya jujur lebih ke ini ke beliau ini saya. Ruben, Bang Ruben. kenapa dia? Ada sesuatunya ya? Ih, takut. Ntar jangan di sini kita bahas lagi ntar ya. Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu katanya. Berisik lah. Enggak begitu. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu akan 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi maksiat mungkin. enggak. Maksiat terus apa? Kan ada pilihannya, Kak. Gini sayang. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama ya karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu ada mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf nggih. Bahasanya lagi pipis terus keguguran masuk ke konslet itu namanya kena gangguan terekan gitu. Atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan lain sebagainya. Atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah headnya itu tidak dicuci dulu, bersih tuntas. Tidak dibersihin gitu. Dan Bisa dibersihin nggak rumahnya Kak Ruben sama Gus? Kok lu yang repot, yang punya rumah juga nggak repot. Nah itu yang Gus ini kurang ajar. Kalau bersihin rumah pakai cleaning service, ngapain panggil Gus? Maksud Anwar bukan bersihin nyapunya, Bu. Maksudnya bersihin secara gaib ya, Gus ya. Enggak semuanya ya. Neranginnya tadi apa tempat Iya. terus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu. Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah gitu. Jadi orang mampu melihat jin itu karena 2. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya begitu. Udah, ini jadi Yang ketiga